yang saya tahu ya, yang diajarkan itu ya terkait pelajaran tentang Islamnya, bukan bagaimana cara menerapkan Islamnya gitu. Dari masjid itu kadang gitu orang-orang sepuh di daerah pelosok itu tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang muda gitu ya. Karena masjid itu memang harus mengambil yang baik. Betul. Jadi ketika orang bawa sendalnya jelek, kata itu ambil yang baik itu. Pasti banyak yang mengamalkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngariung Podcast bersama kami Pandeglang Mengabdi. Ini podcast tempat kita buat ngumpul-ngumpul, buat ngariung-ngariung, buat ya ngobrol-ngobrolin seputar agama, seputar Pandeglang khususnya, dan yang lain-lainnya. Dan semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andun, di samping saya ada Ade Hidayat. Di samping saya ada Haji Udin. Dan ini ada partner kita. Oke, kita akan mulai Ngariung Podcast kita. Di tema hari ini kita mau bahas apa nih, San? Nah, biasanya kan kita kegiatannya bebersih musola atau masjid. Ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin, sebenarnya bukan ngomongin sih, membahas ya. Ya. Kalau ngomongin terkesannya agak ini ya. Kita akan membahas tentang masjid apa nih namanya? Oh ya, kalau misalnya di Pandeglang ya ikonnya iya, ikonnya Pandeglang. Masjid ikon Pandeglang yaitu Masjid Agung Ar-Rahman. Nah, jadi mungkin tentang Masjid Ar-Rahman, apa nih? Kita bahas Langsung. Ya, Bapak. Sedikit tentang Ar-Rahman gimana, San? Nah, ada yang tahu dulu tentang apa nih? Maksudnya ini ya? Mungkin sejarahnya mungkin tahu nggak, San? Ya, kalau sejarah mungkin dari awalnya memang kalau Masjid Agung Ar-Rahman ini didirikannya itu oleh bupatinya awalnya ya, yang mewakafkan tanahnya. Karena Masjid Agung ini berada di sentra kotanya lah. Nah, dekat alun-alun ya, makanya di situ bupati pertamanya itu mewakafkan tanahnya. Namanya siapa? Demang Cekek maksudnya. Oh iya betul. Raden Adipati Arya. Nah, Raden Adipati Arya yang mewakafkan tanahnya. Tahun berapa tuh, San? Tahu nggak? Nah, tahunnya itu 1870. Nah, tapi saya pernah baca juga sih sebenarnya itu ada di salah satu majalah Belanda. Itu sebenarnya pendiriannya itu 1849 udah muncul. Udah ada ya. Nah, cuman ahli sejarah itu malah bilang betul 1849 itu diduga itu peletakan batu pertamanya. Pertamanya ya. 1870 itu peresmiannya. Katanya seperti itu. Nah, betul. Dan itu memang luas ya, lumayan ya secara luasnya ya. Wah, luasnya ya. Itu 2.800 meter. 2180. 2.280 meter persegi ya, luas tanahnya ya. Dan hampir semuanya itu ya menjadi bangunan. Betul. Karena depannya kan jalan, langsung ke belakang itu bangunannya. Ya memang luas banget sih. Biasanya tuh Masjid Agung ini biasanya dipakai untuk apa sih? Nah, ternyata memang bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan atau ini ya, kegiatan-kegiatan ini, tapi memang secara khusus sih untuk digunakan oleh masyarakat umumnya ya. Baik, karena apalagi lokasinya yang memang berada di sentra kota. Betul. Ya. Pusat kota. Jadi di pusat kota, jadi ada yang ya Jumatan udah pasti, Idul Fitri, Idul Adha pasti ramai lah karena memang, dan juga sholat-sholat waktu tertentu ya orang yang lewat dan sebagainya juga kan secara khususnya bisa mampir ke situ karena ya berada di pusat kota. Benar. Sehingga itu ya digunakannya banyak hal lah. Dan sebenarnya faktanya nih, Sat, sejauh yang saya tahu ya, sejauh yang saya tahu, ternyata faktanya itu Masjid Agung ini sudah digunakan dari sejak zaman kolonial dulu. Jadi Masjid Agung ini sebenarnya jadi pusat nih, San. Pusat untuk perlawanan rakyat Pandeglang itu lawan kolonial Belanda. Itu ya. Jadi Masjid Agung ini tuh tempat berkumpulnya atau diskusinya lah gitu ya. Diskusinya jawara-jawara Banten sama kiai-kiai. Bahkan di tahun 1888 kalau nggak salah ya, ini dikoreksi kalau nggak salah, itu ada namanya perang petani. Nah, emang sih di naskah itu nggak disebutin spesifik tempat berkumpulnya itu, tempat konsolidasinya itu di Masjid Agung.
di situ cuma dikatakan di masjid-masjid, jadi para kiai, ulama, santri-santri itu berkumpulnya di sana gitu, di masjid-masjid. Cuman para sejarah itu meyakini kalau misalkan yang menjadi pusatnya, pusat buat diskusinya, buat konsolidasinya antara ulama, tokoh masyarakat, tadi Jawa Banten itu katanya di Masjid Agung. Jadi kalau menurut perjalanannya berarti kan ini ada andil besar di pertama penyebaran agama Islam. Betul. Ada andil besar juga di perjuangan kemerdekaan kita kan Pandeglang itu. Iya, karena kan memang secara khusus memang masjid dimanapun ya, masjid itu dimanapun menjadi ya tadi tempat yang memang sangat memungkinkan untuk berkumpul. Ya. Karena yang pertama mungkin sekalian ibadah, awalnya ibadah. Betul. Ya kan, setelah itu akhirnya tadi ngobrolin hal-hal yang ya misalnya zaman perjuangan ngobrolin perjuangan. Ya. Ketika ya mungkin di pusat dekat pasar memang juga memungkinkan menjadi pusat perekonomian dan sebagainya, karena tadi ya masjid itu tempat berkumpul yang sedang berniaga juga kan, ketika zuhur sholat Kumpul di sana. kumpul di sana dan sebagainya. Nah, memang dimanapun relatif masjid ini memang menjadi pusat asal, Benar. baik itu ekonomi, pusat pusat ini ya kemerdekaan lah kalau misalnya pada zamannya gitu kan, dan hal-hal yang lainnya. Itu Betul. termasuk juga di Pandeglang ini gitu kan. Nah, kalau misalkan menurut Ustaz sendiri nih atau teman-teman ya yang mungkin sering di sana gitu, fungsi masjid di Masjid Agung itu apakah untuk saat ini ya, khususnya setelah tahun 1945 kan kalau misalkan kita lihat sering banget digunakan untuk pergerakan-pergerakan yang sangat bagus lah, maksudnya secara positif. Tapi kalau untuk yang sekarang-sekarang di modern ini gitu ya, di dunia di zaman era modernisasi ini, apakah fungsi Masjid Agung ini masih tetap terjaga atau bagaimana untuk yang sekarang? Ini menurut pandangan kita ya, maksudnya ini bisa benar bisa salah. Betul. Nah mungkin Pak dosen yang rumahnya sangat berdekatan sekali. rumahnya memang paling hanya dekat. beda kelurahan doang ya. Iya, beda kelurahan. Sama saya juga beda kelurahan. Oh iya, beda kecamatan juga kita mah. Ini masalah Tapi kecamatan. sama kabupaten ya. Masjid Agung Ar-Rahman ini masjid yang sangat besar sekali secara bangunan, dan juga kalau kita lihat masjid ini merupakan sentral Kabupaten Pandeglang gitu ya, pusat untuk keagamaan, pendidikan atau juga dakwah. Kalau dilihat dari tadi kegiatan sehari-hari, pertama mungkin kegiatannya untuk ibadah gitu ya, tentu. Kemudian selain itu juga kaitannya dengan pendidikan, salah satunya yaitu siar ya, pendidikan pengajian atau juga mahasiswa pelajar yang belajar di sana gitu ya. Kemudian selain itu kalau dari segi ini sekarang tuh di Masjid Agung itu kalau kita lihat dari sisi kebersihannya itu sangat bagus gitu ya, nyaman lah kalau kita sholat di sana. Kemudian selain itu juga tempat nongkrong orang-orang yang transit dari luar kota atau ini ke sana tinggal, atau juga ada momen tertentu misalnya ada acara di alun-alun Pandeglang, sekalian ke situ gitu ya, mampir sholat istirahat, makan di sana gitu. Menariknya juga di Masjid Agung Ar-Rahman itu kaitannya dengan bisa dijadikan kegiatan bukan hanya ibadah, bukan hanya dakwah, tetapi juga sarana untuk bersosialisasi gitu. Kalau kaitannya sekarang lagi momen apa nih gitu ya, itu dilakukan kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan dari dinas atau apa gitu ya, sering melakukan kegiatan hal yang positif di Masjid Agung gitu, seperti itu. Mungkin itu selebihnya nanti sambil kita ini ya. Berarti kalau menurut Asarul sendiri sejauh ini fungsi masjid yang dulu sempat dilakukan di Masjid Ar-Rahman itu masih berjalan lah ya, fungsi masjidnya. Iya. Nah, Ustaz, sebenarnya fungsi masjid itu kalau misalnya di zaman Rasulullah itu benar tok buat sholat doang atau gimana sih Ustaz? Nah, bahkan kalau melihat sejarah ini juga ya, masjid itu sebenarnya ya memang ya masjid itu adalah rumah Allah ya, rumah Allah untuk tempat ibadah secara khusus. Nah, tapi masjid juga akhirnya menjadikan tempat tadi bertemu ya, bertemu semua orang, semua kaum muslimin saat itu gitu kan. Dan kadang-kadang ketika zaman sahabat itu ketika mau mendirikan pasar gitu kan ya. Nah, tapi bukan mendirikan pasar dulu.
bukan membuat pasarnya dulu, tapi buat dulu mesinnya. Nah, ya kan, buat dulu mesinnya. Setelah itu orang akhirnya di nggak jauh dari di situ menjadi pusat perniagaan. Makanya di kita juga kadang-kadang rest area misalnya, rest area ada mesinnya nggak? Ya. Kalau nggak ada mesinnya bisa agak sepi. Tapi kalau mesinnya bagus sebenarnya, biasa itu menjadi tempat ya, karena memang orang yang ya mesin juga menjadi tempat beristirahat semua orang dan sebagainya gitu. Akhirnya ketika ya, apalagi umat muslim ini kan punya waktu 5 waktu ya, dalam sehari semalam itu 5 waktu untuk beristirahat dulu lah, bersolat maksudnya. Nah, sehingga orang yang dalam perjalanan bisa dalam waktu 5 waktu itu bisa sering ke masjid. Nah, sehingga masjid itu bukan hanya menjadi tempat beribadah awalnya gitu kan, tapi menjadi tadi tempat singgah, ya kan? Tempat singgah. Akhirnya di situ lo bertemu dengan semua orang. Bertemu semua orang, akhirnya ya ketika bertemu kan mungkin bisa membicarakan hal apapun ya, bukan hanya perniagaan, tapi mungkin bisa membicarakan tentang pendidikan, hal-hal positif lainnya lah gitu kan, dakwah dan sebagainya. Sehingga bukan hanya hal tentang ibadah tok saja, tapi banyak sekali masing-masing, ya kan. Bahkan kalau apalagi nih kalau misalkan bulan Ramadan gitu ya, bulan Ramadan itu apalagi Masjid Agung Pandeglang nih. Dan bahkan bukan hanya Ramadan, ketika ada kegiatan apapun, karena Masjid Agung Pandeglang itu dekat dengan alun-alun, ketika ada pameran, ketika hal apapun, nah karena berdekatan dengan Masjid Agung itu sangat tempatnya ya sangat pas lah, benar gitu kan. Kalau misalkan ada pameran tapi jauh dengan masjid, itu juga nggak ramai lah gitu kan. Dan yang uniknya itu sebenarnya Masjid Agung itu walaupun karena tadi ya sentral tadi kadang juga dijadikan cuma sekedar, walaupun orang ya cuma sekedar jadi tempat parkir gitu. Nah, tapi karena adanya tempat parkir itu, jadi banyak orang-orang yang akhirnya berniaga di depannya, Ustaz. Betul. Karena hal sepele itu, jadi jadi banyak aktivitas di sana gitu. Nah, kalau misalnya Bang Budi nih, Bang Budi itu yang biasa mobilitasnya tinggi tuh. Kalau menurut Bang Budi sendiri Amode. Salah. Kalau abang sendiri nih yang biasa kesana, kalau misalkan di siang-siang itu gimana, Masjid Agung itu kayak gimana sih Bang? Buat teman-teman yang mobilitasnya tinggi, kan abang sering kesana nih. Yang jelas masjid itu sangat istimewa. Dari sisi kita mau beribadah sangat mudah, lokasinya pun yang sangat mudah banget, akses jalannya pun bagus gitu kan. Untuk beribadah sangat bagus dengan lokasi letak masjid yang paling bagus lah. Karena adem juga sih tuh ya. Bukan adem lagi, semuanya serba adem lah, kita ibadah juga adem. Jadi nyaman. Mau istirahat, mau tidur tuh, juga. apalagi kan seharian di luar, orang lapangan ya, namanya orang lapangan, seharian di luar ke situ. Kalau misalkan kita lihat beberapa masjid mungkin ya, dan aman sih, sangat aman banget deh. Ya, dari sisi kendaraan, sandal, sepatu pun aman, sangat aman. tuh sejauh ini emang belum pernah ada kayaknya ya. Kalau sendal mungkin sering ada lah. Ya. Kalau sendal kadang-kadang ya, ada aja kalau sendal khususnya, karena memang kadang-kadang tempat ya tadi orang banyak gitu kan. Tadi ya. Karena masjid itu memang harus mengambil yang baik. Betul. Jadi ketika orang bawa sendalnya jelek, kata itu ambil yang baik itu. Pasti banyak yang mengamalkan itu. Lagi pasar Jumat. Iya. Buang yang siapa itu dia? Buang yang Ustaz. Ada. Soalnya saya juga pernah ngalamin gitu, nggak apa-apa. Walaupun keadaan mesinnya gitu. Karena memang tadi ya karena kan emang orang tidak hanya selalu harus bagus lah ya, atau baik, pasti ada aja lah yang inilah gitu kan. Kurang mungkin baiknya ya. mungkin ingin mengambil yang baik tadi itu bener-bener ngambil buang yang buruknya, ambil yang baiknya, bener-bener. Itu mungkin terjadi juga di yang lain ya. Betul bukan hanya di sini, tapi ya kita juga menyadari memang ya itu terjadi di Masjid Agung, walaupun ya sebagian kecil lah, susah kita kan tidak. Sebagian kecil aja. Tapi yang jelas ketika mungkin kita juga ketika mau bawa anak kita ya yang masih kecil, itu seneng banget ke Masjid Agung. Ya. Anak saya tuh kalau diajak ke Masjid Agung, puas pokoknya.
Betul. Lari-larian. Lari-larian. Tapi nih, fakta nih Ustaz. Anak saya itu Ya. anak saya itu trauma Ustaz. Oh gitu. Trauma ke masjid. Serius Ustaz. Jadi waktu masih usia sekitar 3 tahun, karena kan tadi balik lagi pas pindah ke sini yang saya sempat bahas kultur shock itu ya. Betul. Kita bawa ke masjid, ternyata masyarakatnya tuh tidak agak Ini masjid yang bukan masjid agung. bukan ya? masjid agung ya. Masjid agung. Agak kurang respect lah dengan anak kecil, padahal kan maksudnya anak kecil ke masjid itu kan pembiasaan Betul. diri ya. Betul. Nah, ternyata di masjid itu si anak saya tuh dapat perlakuan kurang inilah, Ah, iya. enak lah ya. Itu di masjid yang sana Di ya. masjid yang lain. Nah, akhirnya buat menyembuhkannya itu saya ajak ke saya coba survei lah istilahnya. Ya masjid-masjid yang sudah mulai pemikirannya sudah mulai terbuka gitu dengan adanya anak-anak. Dibawalah ke situ beberapa kali. Oh dia asik tuh main. Masjid Agung ya? Masjid Agung tuh larian bener kata Ustaz. Naik tangga, turun tangga kan. Dan akhirnya nggak ada yang ngelarang ya? nggak ada yang ngelarang. Karena Dan mungkin mereka juga paham ya. Betul. Dan akhirnya traumanya sembuh Ustaz. Oh gitu. Jadi sekarang diajak di masjid di rumah juga mau. Oke, siap. Dan memang kalau di Masjid Agung ya, sebenarnya ikatan remaja ini nggak jalan ya? Jalan. Dan itu juga setiap Jumat juga kadang-kadang ada tuh anak-anak muda yang ini sebagainya. Apalagi kalau misalkan ada momen acara tertentu. Ya. Nah itu dan memang itu diaktifkan saja, gitu kan? Ikatan remaja masjid dan juga kadang-kadang gabungan dengan masjid-masjid mana gitu kan melakukan kegiatan. Dan lebih banyaknya lagi memang pas waktu Idul Adha, Puasa. pas puasa ya, pas Ramadan itu aktivitasnya lebih banyak lagi. 11 pada 23 sih sekarang Ustaz. Apanya? 11 pada 23. Terawih. 23. 23 saja. Wah, udah 11. Mau dapat. Lebih pendek maksudnya kalau 11. Lebih cepat. Nah tapi memang secara khusus sih ya Masjid Agung Pandeglang, walaupun memang Pandeglang itu ya memang tadi wilayahnya memanjang ya, Benar. memanjang banget. Jadi memang ini tidak ada di tengah sebetulnya, bukan di tengah pusat Pandeglangnya, karena memang pusat Pandeglang ini berada di ujung ya, mendekat ke Serang ya. Nah tapi ketika ini juga orang-orang selatan Pandeglang itu ketika mau ke Serang kemana itu sering juga mampirnya ke Masjid Agung. Betul. Masjid Tadi seperti yang Asarul bilang, Betul. dari mana luar kota istirahatnya di situ. Betul, di Pandeglang. Sebenarnya disebut sentral itu karena dekat pusat pemerintahan sih. Iya. Apalagi kalau di alun-alun sering ada acara kan. Iya. Oh itu sangat dekat sekali dengan alun-alun ya. Jadi ketika ada acara apapun itu pasti mampir ke. Berarti mau pindah ke situ. Iya. Entah untuk sholat, entah itu untuk istirahat. Bahkan saya pernah nemuin mandi di sana. Nah, dan memang kalau kita lihat coba dihitung ada berapa tuh tempat. Oh banyak kan ya. Wudunya, tempat mandinya, tempat banyak lah di Masjid Agung sekarang ya setelah rehab yang sekarang ya. Ini di bawah ada, di pinggir ada, kiri kanan ada. Jadi ya lebih nyaman lah. Bahkan wudunya juga ada yang duduk. Nah, duduk ya kan ada yang duduk jadi lebih nyaman kalau misalkan ada orang tua yang mungkin nggak ininya ya nggak bisa ini gitu kan wudunya itu ada tempat duduk. Tempat kencing juga ada yang duduk. Betul. Jadi lebih nyaman lah susah gitu ya. Soalnya saya pernah tuh saat ketemu sama warga Pandeglang lah ya, warga Pandeglang. Waktu itu sempet yang tahun 2022 atau 23 gitu ya. Itu sempet krisis air. Jadi airnya tuh nggak ada kata di kampungnya dia tuh, jarang gitu lah. Itu benar-benar niat dari rumahnya mandi ke situ kan. Ke Masjid Agung ya. Ke Masjid Agung. Jadi saya pernah ngobrol tuh. Jadi jadi solusi juga gitu buat iya. salah satu solusi buat warga Pandeglang. Cuman kalau saya tuh pengen nanya sama Ustaz di luar yang tadi ya, atau ke teman-teman lah, kenapa dinamakan Ar-Rahman? Wah. Ya, Ini maksudnya ini kan kalau misalkan aslinya atau yang realnya lah ya, kita nggak tahu ya. Maksudnya itu kalau misalkan kita lihat dari sejarah juga nama dari awal sudah Ar-Rahman gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman sendiri, kenapa sih dinamanya Ar-Rahman gitu? bukan dari artinya doang ya. Bukan artinya doang, karena itu juga mengenalnya memang sudah namanya itu ya. Ya. Soalnya nanti akan ini Ustaz, setahu saya
ada larangan dalam Islam. Benar apa enggak Ustaz ya? Saya tanya, saya konfirmasi ke Ustaz. Benar nggak sih sebenarnya tuh ada larangan memberikan nama kepada makhluk atau masjid itu nama Allah, Asmaul Husna. Kecuali pakai Abdul ya. Ya, kalau orang pakai Abdul, kalau masjid itu biasanya pakai Baitur. Baitur Rahman itu misalkan. Nah, kalau orang betul memang ya, jangan sampai misalkan orangnya namanya Ar-Rahman. Masa maha pengasih gitu. Kecuali pakai Abdul ya. Abdul. Nah, jadi hamba ya, seharusnya hamba. Kalau masjid memang ya kalau di Pandeglang sebenarnya ada Masjid Ar-Rahman sama Ar-Rahim juga ada. Ar-Rahim ya ada. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ini di Pandeglang ya Masjid Agung. Ar-Rahim juga besar juga ya di Cigadung. Cigadung. Dan namanya ya hampir Mirip sama juga ya, gitu ya. desainnya. Ar-Rahim saja, nggak pakai Baitur Rahim, Baitur Rahman ya. Ya. Nah kalau ya yang jelas pasti untuk nama itu juga bukan kita, maksudnya yang menamakannya juga ya DKM sini kan bukan orang sembarangan juga saya pasti Sudah dihitungkan namanya dan sebagainya sehingga namanya itu saja gitu kan. Walaupun mungkin tadi kalau di nama orang sih mungkin saya juga pernah dengar secara gitu memang nggak boleh secara ini ya. Tapi kalau misalkan di masjid ya para DKM juga para ustadz lah gitu kan, para kiai lah bisa gitu. Apalagi Masjid Agung. Betul. Masjid Agung otomatis secara kiai juga gitu kan secara gitu kan. Jadi dari dulu juga mungkin namanya sudah Ar-Rahman, nggak pakai Baitur Rahman ya. Betul beda. Nah gitu. Paling ini pertanyaan terakhir kali ya saya buat semua nih, buat semua ya. Ini nggak cuma di Ar-Rahman tadi ya, di Masjid Agung Ar-Rahman. Ini untuk semua nih pertanyaannya. Menurut teman-teman, fungsi masjid di Pandeglang secara keseluruhan, apakah sudah berjalan sesuai dengan fungsinya atau belum? Nah, boleh Bang Budi dulu. Menurut Bang Budi gimana Bang Budi? Kalau untuk saat ini udah sesuai sih fungsinya, cuman ada juga sebagian yang memang menyalahgunakan, yang hanya sebagian kecil aja sih sebetulnya. Tapi kalau memang untuk semestinya sudah pasti dari sisi pengajiannya, sholat sudah pasti, itu sih udah saya rasa udah bagus. Cuma sedikit doang. Ada lah beberapa ya. Ada beberapa sedikit. Asarul gimana Asarul? Pada saya yang ditemuin sejauh ini apakah di Pandeglang itu secara umum ya sudah diterapkan fungsi masjid secara yang tadi kita bahas lah gitu ya. Apakah sudah diterapkan fungsi-fungsi masjid dengan baik atau masih perlu ada pembenahan gitu? Kalau melihat ke Masjid Agung itu sudah keseluruhan. Ke Masjid Agung contohnya yaitu menjadi tolak ukur gitu ya, indikator masjid-masjid yang lain setidaknya mendekati lah Masjid Agung, karena Masjid Agung itu selain fasilitasnya yang bagus, kemudian juga program atau kegiatannya bukan hanya kegiatan sholat berjamaah gitu, tapi juga kegiatan yang lain baik dengan kegiatan pengajian ASN atau juga infak, zakat dan yang lainnya itu berjalan dengan baik. Kalau melihat seluruh di daerah kita di Kabupaten Pandeglang sementara ini berjalan dengan baik, itu masih memegang prinsip berjamaahnya itu gitu. Salah satunya melaksanakan kegiatan rutinitas sholat dari duhur asar 5 waktu itu ya. Namun di daerah pinggir gitu ya, itu kadang untuk sholat berjamaah ada beberapa mungkin yang masih belum kompak gitu, maksudnya hati nuraninya untuk berjamaah gitu. Bahkan sampai ada yang ajannya udah tua, udah renta gitu kan, seperti itu. Yang ajan itu kan prihatin juga kan seperti itu. Dan bahkan pernah juga salat di daerah kita gitu di pelosok itu ada yang ajan Jumatnya udah sepuh gitu ya, ajan Jumatnya bayangkan misalkan kalau beliau sudah tidak ada gitu ya, ini mah siapa penerus, harusnya kan dan juga emang dari masjid itu kadang gitu orang-orang sepuh di daerah pelosok itu tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang muda gitu yang potensial, apalagi di kampung ya. Bahkan
bahkan mereka kadang kita dengan harapan tadi ada regenerasi, tapi nyatanya kita berpikir hal ini coba kalau yang muda yang maju gitu, yang yang tua melihat dan memberikan supportnya. Tapi itu juga terkadang dari itu tuh tadi, dari prinsip orangnya yang tidak mau gantian gitu kan. Kemudian selain itu juga untuk masjid di kita itu mungkin kaitannya dengan kebersihan ya, marbot tuh ya. Nah itu terkadang kurang perhatian gitu dari pemerintah gitu ya. Kadang tempat kamar mandinya setahun sekali dibersihkannya, ada momen lebaran atau hari tertentu, dan itu juga kalau dengar santunannya kan kurang cukup ya gitu kan dari pemerintah. Harusnya itu pemerintah maksudnya bener-bener lah, ini kan garda utama masuk ke Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan, menjadikan ini ada support dari pemerintah. Selain itu juga ini kan kalau Ustaz kaitannya dengan di fasilitas di masjid, kadang ada yang tadi tidak kalau masjidnya yang punya perorangan mungkin dibayar KWH-nya gitu ya, atau juga airnya yang lainnya ya. Kadang ini kan ada yang ada perhatian gitu ya, harus. Nah itu juga harus diperhatikan. Kalau untuk kegiatan ini di kita kan masih di Pandeglang ya, belum ada gereja kan, belum ada ini gitu, maksudnya masih ini lebih kental ke ke ininya nuansa Islamnya dibandingkan hal yang lainnya gitu. Betul. Kan seperti itu. Jadi karena disebut kota 1000 ulama dan 1 juta santri atau sebaliknya ya, itu mungkin untuk pelaksana ibadah alhamdulillah sampai sekarang masih terdengar suara adzan gitu. Oke. Kalau dari saya pribadi, ini buat penutup. Kalau saya pribadi ngelihatnya tadi betul yang kata Asarul bilang. Ini ya pendapat pribadi saya ya. Kalau menurut saya memang benar dari segi masjid itu, jika dilihat dari fungsi ibadahnya, itu memang di Pandeglang ini sudah dilakukan, sudah sangat dilakukan lah. Entah itu dari ibadah sholatnya, dari kegiatan-kegiatan pengajian kayak gitu-gitu, itu rutin memang ada di semua daerah. Masjid, semua musola ada. Semua masjid, semua musola, bahkan di kampung saya kan kampung kecil itu selalu ada. Cuman kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan apakah fungsi masjid itu sudah dijalankan, kalau saya bilang sih belum dalam artian gini, fungsi masjid itu yang pertama adalah kalau menurut saya ya, bagaimana caranya di masjid itu bisa menjadi ladang dakwah. Sejauh ini yang kita dakwahkan di masjid itu apa sih? Yang didakwahkan di masjid ya sekedar pengetahuan, menurut saya ya, yang saya lihat itu sekedar pengetahuan tentang Islam. Mungkin bukan tentang Islam, mungkin tentang pelajaran Islam bahkan. Nah, tapi penerapan tentang Islamnya apakah sudah dilakukan? Menurut saya belum. Contoh gini, di Islam itu dilarang untuk meminta-minta, benar gak sih? Ada larangan untuk meminta-minta. Tapi banyak di masjid-masjid yang kita lihat itu untuk membangun masjidnya itu masih minta-minta. Bahkan ada yang sampai keliling, entah itu mobil atau enggak ya, keliling bawa mobil pick up gitu kan, minta-minta bawa proposal. Sedangkan dalam Islam sendiri itu tidak boleh, dilarang lah, maksudnya dilarang seperti itu. Terus masjid buat pusat ekonomi. Tadi yang Ustaz bilang, sebenarnya kan masjid itu digunakan untuk pusat ekonomi, pusat politik atau terkait pendidikan. Nah, apakah di masjid itu sudah menjadi pusat ekonomi? Kalau menurut saya belum. Kenapa? Warga di sekitar masjid, di saat masjid itu dibangun dengan wah gitu besar, tapi banyak di sekitarnya itu banyak yang ekonominya masih kekurangan. Maksudnya kenapa nggak kita alokasikan untuk membenahi perekonomian masyarakat, bukan cuma sekedar dikasih ya, entah itu kita ajarkan ilmu wirausaha terus kita kasih modal gitu, contoh kayak gitu. Jadi
dibanding buat mengentaskan kemiskinan, yaitu dibangun sebesar-besarnya. Maksudnya bukan ini kita nggak ngomong masjid Ar-Rahman ya, tapi ini masjid secara umum. Itu banyak yang saya temuin kayak gitu. Di masjid misalkan dalam Islam tidak boleh menyulitkan orang lain gitu. Bahkan ada hadis, kalau nggak salah hadis Ustaz ya, boleh dikoreksi kalau salah, pahala sekecil-kecilnya pahala itu memindahkan batang pohon kalau salah ya, mengawaskan itu ya, mengawaskan batang pohon. Nah, sedangkan untuk membangun masjid kita nutupin jalan gitu, kita nutupin jalan, orang-orang jadi malah kehalangan gitu, jadi malah kehalangan. Nah itu kan maksudnya hal-hal yang dasar seperti itu menurut saya tidak tersampaikan gitu, padahal itu adalah bagian dari Islam, malah itu bagian dari Islamnya gitu. Sedangkan kalau yang diajarkan yang saya tahu ya, yang diajarkan itu ya terkait pelajaran tentang Islamnya, kan bukan bagaimana cara menerapkan Islamnya gitu. Itu yang sejauh ini saya tahu gitu ya saya. Itu sih kalau menurut saya, kalau menurut Ustaz nih sekarang gitu. Ya, bukan menyimpulkan sebetulnya. Bukan. Karena ya pendapat itu semuanya juga benar lah sebetulnya. Ada ini ya mungkin ini aja. Nah, ya secara khusus ya bukan hanya Masjid Agung Ar-Rahman ya, secara umum lah untuk masjid dan musola dari Pandeglang khususnya. Nah, memang ini bukan kejadian yang masih banyak di masyarakat ini ya tadi bermegah-megah ya. Betul. Di dalam membangun masjid atau musola. Nah, tapi permasalahannya bukan bermegah-megah dalam membangun musolanya nih. Benar. Nah, ini masalahnya lagi, mungkin kita juga nggak dengar adzan, di musola ini adzan, di masjid ini adzan. Nah, tapi orang yang berlalu lalang masih jojong aja gitu bahasanya, kurang tahu. Lagian dakwanya belum. Walaupun fungsi utamanya sebagai sholat itu mungkin ya bisa, tapi nah ini kerja ada. Ya sering kita temui zuhur ada kita ikut mampir ke masjid, ternyata hanya 5 orang. Padahal masyarakat di situ banyak, ya kan? Padahal masjidnya luar biasa bagus gitu ya. Masjidnya bagus, adzan juga kedengeran, speakernya bagus, tapi yang isinya. Nah ini menjadi ya bukan hanya PR masjid ya, tapi memang ini menjadi kewajiban secara rusak, kewajiban kita perorangan semuanya gitu kan. Ketika ya bukan hanya masjidnya bagus, tapi ketika mendengar azan ini ya PR-nya adalah salah satunya memang langsung merapat ke masjid atau ke ya musola yang terdekat lah ketika hal itu ini ya. Nah ini masih menjadi PR bagi semuanya ya secara rusak gitu, karena ya di Masjid Agung juga ada musik wah kedengarannya ini kadang. Nah ini nih yang belum toleransi ya, gitu kan? ya Belum kena sebagai atau juga, fungsinya nih akhirnya gitu kan, fungsi masjidnya karena memang tadi ketika dipanggil hanya orang tertentu saja ya. Berarti kan ada dakwah yang belum sampai ke masyarakat sekitar gitu. Betul, jangankan yang jauh ya. Mungkin tadi Masjid Agung ini jadi tempat berhenti orang untuk ini ya, mungkin orang itu mampir sholat tapi yang sekitarnya akhirnya gitu kan, padahal dipanggil ya kan. Nah bahkan ada masjid-masjid tertentu, nggak tahu kalau Masjid Agung ya, ini kalau misalkan mau sholat zuhur 5-10 menit lagi langsung di start. Nah 10 menit lagi akan masuki sholat zuhur, bersiap-siap. Nah yang masih berniaga, yang masih di ini nah itu satunya di masjid di Cimanuk juga ini Cimanuk begitu, setiap 10 menit sebelum sholat, baik sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh, semua sholat 5 waktu itu ada info dulu, maksudnya mengingat diinfokan. Nah, dan itu kan akhirnya, dan ketika walaupun bukan ceramah singkat sebetulnya, dan kata-katanya pun udah berubah, itu terus Ya. mengingatkan bahwa itu kan percuma berniaga, percuma karena kita yang udah adalah sholat nih, diingatkan sedikit tentang surga neraka, tapi ya begitu ya masih juga terjadi. Betul. Mungkin karena ini juga sih kayak gini, kita senang makan mie ayam misalnya, senang makan mie ayam, terus kita langsung ngomong nih, jangan makan mie ayam itu nggak baik buat kesehatan misalkan kayak gitu. Nah ngapain sih ngasih tahu gitu loh, maksudnya jadi apa ya, cara penyampaiannya mungkin variatifnya ya, variasi dakwahnya mungkin saja. Nah ini akhirnya ya panggilan azan itu memang ini ya secara khusus ya sering juga orang juga udah tahu sebetulnya ya. Udah tahu. Bahkan orang-orang yang pedagang yang semuanya lewat juga ya tadi ya ini memang dari kebiasaan aja nih.
kurangnya membiasakan. Membiasakan ini bukan dari orang lain, Dari kita sendiri. dari masing-masingnya. Para pedagang itu membiasakan dari dirinya, ya kan? Anak-anak membiasakan dari dirinya, ya kan? Dan akhirnya ya bukan kembali lagi ke masing-masingnya ya, tapi secara khususnya memang kita juga minimal berazam gitu, untuk membiasakan. Karena ketika kita membiasakan, oh ada azan nih, oh langsung ada azan dimanapun, oh kita langsung mampir di masjid itu dan sebagainya gitu kan. Apalagi ketika di rumah gitu kan, ketika guna azan langsung. Ini memang kembali lagi ke kebiasaan. Nah, kalau kebiasaannya mendengar azan cuek aja, ya udah memang kebiasaannya begitu akhirnya, ya kan? Nah, sehingga, nah ini ya dakwah ini memang nggak bakal, kalau misalkan semua orang udah ke masjid udah beres dakwah ini. Ketika azan semua ke masjid ramai udah selesai kayaknya gitu kan. Nah ini memang ya dakwah itu ya, perlu perjuangan gitu kan, perlu perjuangan continue terus menerus, berat dan sebagainya. Nah, ini karena ya nggak berakhir sampai sini gitu kan, sehingga perjuangan dakwah ini masih terus berjalan sampai mati meninggalkan kita. Iya. Itu cara saya. Wah, penutupan yang sangat bagus sekali. Jadi intinya Ya, ini buat kita juga. Betul. Buat kita bukan buat Sebagai semuanya. pengingat ya. Pengingat juga buat kita, karena kita juga mungkin kan sering juga azan tanggung gitu kan. Nah ini gimana kita membiasakan kita juga sih. Itu dia teman-teman semua. Jadi tadi seperti Ustadz bilang, dakwah itu nggak boleh berhenti sampai kita mati ya sudah. Nah, harapan kita sih semoga masjid-masjid di Pandeglang khususnya dan umumnya ya dimanapun gitu ya, bisa jadi benar-benar seperti pusatnya ya, seperti waktu zaman Rasulullah, zaman sahabat, bahkan sebenarnya nggak usah jauh-jauh ya, zaman awal-awal didirikannya Masjid Ar-Rahman juga memang sudah digunakan sebagai fungsinya. Oh iya betul. Sebagai pusat perekonomian, pendidikan, dakwah, perjuangan. Itu di situ semua gitu ya. Semoga masjid-masjid di Pandeglang ini ya bukan cuma sekedar tempat kita untuk ritual sholat aja gitu ya, maksudnya bukan cuma sekedar sholat, cuma sekedar tempat ngaji, tapi bisa diperluas lagi lah manfaatnya gitu saja. Pemanfaatannya gitu sih teman-teman semua. Sebelum kita tutup, jangan lupa juga nih di like, comment, subscribe dulu videonya supaya kita juga makin semangat buat kontennya saja. Dan jangan lupa di share ke sebanyak-banyaknya kalau misalkan memang dirasa video ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua gitu Ustaz. Gitu aja ya. Oke, teman-teman semua, kita akhiri Ngariung Podcast kita nih hari ini. Sampai bertemu di Ngariung Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.